Kriminalitas permasalahan Pancasila. Kriminalitas permasalahan hukum terkait tindakan pidana seperti pencurian, penipuan, kekerasan atau narkotika dapat mempengaruhi masyarakat. Perceraian, perselisihan antara suami dan istri yang berakhir dengan perceraian seringkali memunculkan permasalahan terkait hak asuh anak, pembagian hak asuh anak, pembagian anak, dan dukungan. Penegakan hukum yang belum maksimal. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam praktik hukum di Indonesia adalah penegakannya yang maksimal. Kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Pencurian adalah tindakan mengambil atau mengambil sesuatu yang bukan milik seseorang tanpa izin atau tanpa hak sah. Ini merupakan pelanggaran hukum di banyak yurisdiksi dan dapat melibatkan berbagai jenis properti, termasuk barang-barang fisik atau data elektronik. Penipuan adalah tindakan menggunakan tipu muslihat, kebohongan, atau praktik menyesatkan lainnya dengan niat untuk menyesatkan orang lain agar melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tidak sah untuk merugikan pihak lain. Kekerasan merujuk pada penggunaan kekuatan atau daya paksa untuk menyakiti, menyebabkan cedera atau merugikan secara fisik atau emosional terhadap orang atau properti. Kekerasan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, psikologis, atau seksual. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan dalam perilaku, persepsi, atau kesadaran. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan fisik atau psikologis, dan banyak dari mereka memiliki potensi untuk disalahgunakan. Permasalahan terkait hak asuh anak dapat mencakup sejumlah isu kompleks seperti yang pertama, perceraian dan pembagian hak asuh. Dalam kasus perceraian, bagaimana hak asuh anak dibagi antara kedua orang tua menjadi perhatian utama. Ini melibatkan keputusan terkait tempat tinggal anak, pendidikan, dan keputusan penting lainnya. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jika ada kekerasan dalam rumah tangga, hak asuh anak menjadi lebih rumit, perlindungan anak dan keamanannya menjadi prioritas, dan pengadilan mungkin harus membuat keputusan yang aman untuk anak-anak. 3. Alienasi orang tua. Terkadang, salah satu orang tua mungkin berusaha untuk membatasi akses anak terhadap orang tua lainnya, yang dikenal sebagai alienasi orang tua. Ini dapat merugikan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. 4. Ketidakpatuhan pembayaran dukungan anak. Pembayaran dukungan anak sering menjadi permasalahan dalam kasus perceraian. Orang tua yang tidak membayar dukungan anak dapat menyebabkan kesulitan finansial bagi orang tua, penerima, dan anak-anak. Nomor 5. Perubahan keadaan. Keadaan hidup dapat merubah dan kadang-kadang ada kebutuhan untuk mengubah perjanjian hak asuh anak berdasarkan perubahan kondisi seperti pekerjaan, tempat tinggal, atau perubahan situasi keluarga. Nomor 6. Kesepakatan antara orang tua. Menemukan kesepakatan antara kedua orang tua terkait hak asuh anak bisa menjadi tantangan. Negosiasi dan koordinasi penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan baik untuk perkembangan anak. Yang pertama, pembagian hak asuh. Pengadilan biasanya membuat keputusan terkait tempat tinggal anak, hak asuh fisik, dan hak asuh legal. Beberapa kasus melibatkan hak asuh bersama, di mana kedua orang tua berkontribusi pada keputusan penting terkait anak. Kedua, pembagian waktu.
Penting untuk menentukan bagaimana waktu bersama anak dibagi antara kedua orang tua. Ini melibatkan penjadwalan rutin untuk waktu berkumpul dan liburan. 3. Dukungan anak. Dukungan anak adalah kontribusi keuangan yang diberikan oleh orang tua yang tidak memiliki hak asuh fisik utama untuk mendukung kebutuhan finansial anak. Jumlahnya dapat ditentukan oleh peraturan setempat dan keadaan ekonomi orang tua. Nomor 4. Negosiasi dan kesepakatan. Banyak kasus memerlukan negosiasi antara orang tua atau mediasi untuk mencapai kesepakatan yang memadai. Ini dapat mencakup pembagian tanggung jawab keuangan dan pengaturan perasaan anak. Nomor 5. Perubahan dan modifikasi. Keadaan hidup dapat merubah sehingga ada kemungkinan untuk memodifikasi perjanjian hak asuh dan dukungan anak. Ini dapat melibatkan perubahan dalam pekerjaan, tempat tinggal, atau kebutuhan anak. Kurangnya sumber daya, terbatasnya anggaran, personel, dan infrastruktur dapat menghambat kemampuan sistem penegakan hukum untuk beroperasi secara efektif. Ini mencakup kekurangan polisi, petugas keamanan, dan fasilitas yang diperlukan. Korupsi dalam sistem penegakan hukum dapat merugikan integritas dan efektivitas lembaga tersebut. Praktik korupsi dapat menghalangi proses penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum yang adil. Ketidaksetaraan dalam akses hukum. Jika akses terhadap sistem peradilan terbatas, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan, hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Ketidakjelasan hukum. Hukum yang tidak jelas atau tumpang tindih dapat menciptakan kebingungan dan kesulitan dalam penegakan. Ini juga dapat memberikan celah untuk penyalahgunaan sistem hukum. Ketidakpercayaan masyarakat. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga penegakan hukum karena persepsi korupsi atau ketidakadilan, maka kolaborasi antara masyarakat dan lembaga penegakan hukum menjadi sulit. Tantangan teknologi. Kecepatan perkembangan teknologi dapat melampaui kemampuan lembaga penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan di dunia maya seperti kejahatan siber. Tindakan diskriminatif. Perlakuan tidak adil atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Kekerasan fisik atau psikologis. Tindakan kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap individu. Ini dapat mencakup penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan, atau perlakuan buruk lainnya. Pelanggaran privasi. Pengintaian tanpa izin, intersepsi komunikasi pribadi, atau penyalahgunaan informasi pribadi merupakan pelanggaran terhadap hak privasi. Pelanggaran terhadap hak anak-anak. Perlakuan tidak adil atau kekerasan terhadap anak-anak serta eksploitasi anak-anak termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia.